Bayangkan, hanya 2 kalimat, ringan di lisan, tapi nilainya melebihi seluruh isi dunia. Bukan dongeng, bukan sekadar motivasi, tapi janji dari Rasulullah sendiri. Kalimat ini, jika kau benar-benar memahaminya, bisa menjadi cahaya saat dunia gelap, penghapus dosa sebanyak buih di lautan, bahkan pemberat amalmu di hari penghisaban. Apa sebenarnya rahasia di balik 2 kalimat ini? Mengapa ia begitu dicintai Allah? Mari kita selami bersama hingga akhir video ini, karena bisa jadi 2 kalimat inilah yang akan menyelamatkan kita di akhir hayat. Bab 1. 2 kalimat yang menggetarkan langit. Bayangkan, dalam lautan kesibukan dunia yang begitu hiruk-pikuk, terselip 2 kalimat yang ringan di lisan, namun berat di timbangan langit. Kalimat yang tidak butuh tenaga untuk diucapkan, tidak butuh waktu yang panjang, namun nilai pahalanya melebihi seluruh harta, jabatan, dan impian duniawi yang manusia kejar siang dan malam. Inilah keajaiban dari zikir. Allah dalam kasih-Nya yang tak terbatas, menyisipkan keutamaan besar dalam amalan yang sangat kecil. Begitu kecil, hingga kadang kita remehkan. Tapi dalam pandangannya, ia bisa menjadi penentu derajat seseorang di akhirat kelak. Kalimat itu adalah Subhanallahi wa bihamdi, Subhanallahil azim. Ringan, bukan? Tapi Rasulullah bersabda bahwa kalimat ini dicintai oleh Ar-Rahman. Betapa tidak, kalimat ini mengandung pujian yang sempurna, mengakui kesucian Allah dari segala kekurangan, dan sekaligus memuji keagungannya. 2 kalimat, namun kedalamannya menembus langit ke-7. Ia bukan hanya menggerakkan lidah, tapi mengguncang jiwa, membawa hati tunduk pada kebesaran Sang Pencipta. Dalam kehidupan yang serba cepat, kita sering lupa bahwa ada cara untuk mendekat pada Allah yang tak memerlukan tempat khusus, waktu tertentu, atau syarat yang berat. Zikir ini bisa diucapkan saat kita duduk, berjalan, bahkan berbaring, dalam kesunyian malam atau riuhnya siang, dan tetap pahalanya tak berkurang. Rasulullah mengajarkan kita bukan hanya tentang amal besar seperti perang atau puasa, tapi juga tentang amal kecil yang sering terabaikan, namun berdampak dahsyat pada timbangan amal. Mengapa kalimat ini begitu agung? Karena ia mencerminkan adab tertinggi seorang hamba kepada Tuhannya. Ia tidak meminta, tidak meratap, tidak mengeluh, tapi ia memuji dan menyucikan. Kalimat ini adalah bentuk cinta dan pengagungan, bukan sekadar kebutuhan, dan disitulah letak keistimewaannya. Banyak orang berdoa karena butuh, tapi sedikit yang berzikir karena cinta, sedikit yang memuji karena benar-benar mengenal siapa yang ia puji. 2 kalimat ini adalah pernyataan cinta dari seorang hamba kepada Rabb-Nya. Saudaraku, sebelum kita melangkah lebih jauh, mari kita tanamkan dalam hati bahwa tidak semua amal besar dilihat dari bentuk lahiriahnya. Kadang, yang paling dicintai Allah justru yang paling sederhana. 2 kalimat ini adalah contoh paling nyata. Bila lidah terbiasa dengannya, hati akan terhubung, ruh akan terangkat, dan jiwa akan tenang. Ini bukan sekadar kata-kata, ini adalah jembatan menuju ketenangan abadi. Maka mari kita berjalan bersama, menyelami kedalaman makna zikir ini, dan membuka pintu-pintu rahmat satu persatu. Bab 2. Mengapa kalimat ini melebihi dunia dan isinya? Bayangkan seseorang datang kepadamu dan berkata, "Aku akan memberimu seluruh isi dunia, kekayaan, kekuasaan, semua kenikmatan yang bisa kau bayangkan, tapi engkau harus melepaskan 2 kalimat ini dari hidupmu." Apa yang akan kau pilih? Di titik ini, kita diuji bukan oleh besarnya dunia, tapi oleh kedalaman iman. Rasulullah bersabda bahwa kalimat ini lebih dicintai oleh Allah daripada seluruh isi dunia. Maka renungkanlah, seberapa besar nilai dunia jika dibandingkan dengan cinta dari Sang Pencipta? Dunia yang kita lihat ini, dengan segala gemerlap dan kebisingannya, hanyalah sementara. Ia fana, rapuh, dan sering mengecewakan. Namun 2 kalimat ini menghubungkan kita kepada yang kekal. Saat lidah mengucapnya, ruh seakan menyentuh keabadian. Ketika dunia menjanjikan kenikmatan yang memudar,
Zikir ini menawarkan kedamaian yang abadi. Ia tidak sekadar amal, tapi jalan pulang. Jalan yang menenangkan pikiran, menyucikan hati, dan mengokohkan jiwa. Apa yang membuatnya lebih dari dunia dan isinya? Dunia hanya bisa memberi pada tubuh, tapi kalimat ini memberi pada jiwa. Dunia hanya bisa memuaskan nafsu, tapi zikir ini memuaskan ruh yang rindu pada Tuhannya. Dunia membuat kita sibuk dengan yang fana, tapi dua kalimat ini menyadarkan kita pada yang baka. Dunia sering menjauhkan kita dari Allah, tapi zikir ini mendekatkan kita kepadanya. Maka pahalanya bukan hanya besar, tapi tak ternilai, tak terukur oleh angka, tak terbatasi oleh logika. Dalam setiap hurufnya tersembunyi keajaiban. Subhanallah, pengakuan bahwa Allah Maha Suci, bebas dari segala kekurangan. Wa bihamdi, penghormatan dan pujian yang tak berhenti, tanda cinta yang tulus. Subhanallahil azim, penegasan bahwa Allah Maha Besar, tak terjangkau oleh akal, namun dekat bagi hati yang yakin. Ketika kalimat ini keluar dari lisan yang sadar, ia menjadi cahaya yang menembus kegelapan hidup, menjadi embun bagi hati yang gersang, dan menjadi pelita bagi ruh yang lelah. Jadi, jika engkau merasa dunia terlalu berat, jika hatimu merasa hampa, maka ucapkanlah dua kalimat ini. Dengan lembut, dengan kesadaran, dan dengan cinta. Jangan terburu-buru, biarkan maknanya menyentuh batinmu. Karena dalam dunia yang serba cepat ini, dua kalimat ini adalah oase, tempat beristirahatnya hati, dan disitulah pahala sejati itu disembunyikan. Bukan pada banyaknya amal, tapi pada kedalaman makna di balik amal itu. Bab 3, rahasia cinta Allah di balik dua kalimat ini. Cinta Allah bukan seperti cinta makhluk. Ia tidak membutuhkan balasan, tidak menuntut imbalan. Namun ketika seorang hamba menyebut namanya, memujinya, dan mengakui keagungannya dengan ikhlas, maka cintanya mengalir, seperti cahaya mentari yang menembus celah-celah awan. Dua kalimat ini, Subhanallahi wa bihamdi, Subhanallahil azim, bukan hanya lafaz, tapi bukti. Bukti bahwa seorang hamba telah mengenal siapa Tuhannya dan mencintainya dalam diam. Ketika Allah mencintai seorang hamba, segalanya berubah. Doanya didengar, langkahnya dibimbing, hidupnya dipenuhi ketenangan, walau badai datang silih berganti. Dan tahukah engkau, kalimat ini adalah amalan yang dicintai oleh Allah. Tidak semua amal disebut secara khusus sebagai dicintai Allah oleh Nabi. Tapi dua kalimat ini mendapatkan kehormatan itu. Ini bukan pujian biasa, ini isyarat bahwa siapa yang membiasakannya akan diselimuti oleh cinta ilahi. Tak heran jika para ulama salaf menjadikan zikir ini sebagai teman setia. Dalam sepi malam, dalam sunyinya sajadah, bahkan dalam riuhnya pasar. Mereka tahu bahwa cinta Allah tidak dicapai dengan banyak bicara, tapi dengan zikir yang tulus. Kalimat ini menjadi pengikat ruh mereka dengan langit, menjadi jembatan antara fana dan kekal. Karena sesungguhnya hati yang sering mengucap zikir ini akan semakin lembut, semakin tunduk, dan semakin dekat pada Rabb-Nya. Betapa beruntungnya kita jika bisa mencintai apa yang dicintai Allah. Betapa indahnya jika lisan kita sibuk dengan kalimat yang membuat Allah tersenyum kepada hamba-Nya. Bayangkan, setiap kali engkau mengucapkan kalimat ini, Allah tahu, Allah mendengar, Allah mencatat. Bahkan dalam riwayat sahih, setiap zikir itu akan menghapus dosa, menaikkan derajat, dan mengangkat ruhmu lebih tinggi. Maka bukan berlebihan jika kalimat ini lebih baik daripada dunia dan seluruh isinya. Saudaraku, jangan biarkan hari-hari berlalu tanpa kalimat ini di bibirmu. Karena yang membuat hidup bercahaya bukan kekayaan, bukan jabatan, tapi kedekatan dengan Allah. Dan salah satu cara paling indah untuk mendekat adalah dengan kalimat pujian yang dicintainya. Dua kalimat yang membawa kita dari dunia yang sempit menuju ke lapangan rahmat-Nya. Jika engkau ingin cinta Allah memelukmu, maka ucapkanlah kalimat ini, bukan hanya dengan lidah, tapi dengan hati yang penuh kerinduan. Bab 4,
cahaya di hari yang gelap. Ada hari-hari di mana dunia terasa begitu berat, pundak seakan tak sanggup lagi memikul beban, hati terasa sesak, pikiran kusut, dan jiwa seperti berjalan dalam kabut. Di saat-saat seperti itu, banyak orang mencari pelarian. Ada yang mencari hiburan, ada yang mencari pelampiasan, bahkan ada yang ingin melupakan segalanya. Tapi tahukah engkau, dalam kegelapan hati itu, dua kalimat ini bisa menjadi cahaya. Subhanallahi wa bihamdih, subhanallahil azim, bukan hanya penghapus dosa, tapi juga pelipur lara. Saat engkau mengucapkannya dengan suara lirih, pelan, dan penuh kesadaran, seolah ruhmu menyentuh sesuatu yang agung. Seolah engkau sedang berkata, "Ya Allah, aku lemah, tapi engkau maha kuasa. Aku hina, tapi engkau maha suci. Aku penuh kekurangan, tapi engkau sempurna." Dan saat kalimat itu terucap, suasana hati mulai berubah. Yang tadinya gelap mulai menemukan terang. Yang tadinya sempit mulai terasa lapang. Karena ketika kita mengingat Allah, Allah akan mengingat kita. Dan saat kita diingat olehnya, tak ada lagi alasan untuk takut. Bukan berarti semua masalah langsung hilang, tapi yang berubah adalah hati kita. Zikir ini menguatkan hati yang rapuh. Ia tidak mengubah situasi, tapi ia mengubah cara kita memandang situasi itu. Terkadang bukan masalah yang membunuh kita, tapi cara kita meresponnya. Dan zikir adalah pelindung dari reaksi yang salah. Ia menenangkan, bukan dengan mengabaikan, tapi dengan menguatkan. Ia menenteramkan, bukan dengan menghindar, tapi dengan berserah. Dan dalam berserah itu, ada kekuatan luar biasa. Dalam hadis syahih disebutkan, bahwa siapa yang mengucapkan kalimat ini 100 kali dalam sehari, maka semua dosanya akan dihapus, walaupun sebanyak buih di lautan. Coba renungkan itu sejenak, dosa sebanyak buih dihapus hanya dengan 100 kali zikir. Ini bukan hanya hadiah, ini adalah tanda sayang, tanda bahwa Allah ingin memudahkan kita untuk kembali. Di saat manusia sulit memaafkan, Allah justru membuka pintu selebar-lebarnya. Cukup dengan dua kalimat yang begitu ringan di lidah, namun begitu berat di timbangan. Saudaraku, jika hari-harimu sedang gelap, jika kau merasa sendiri, jangan cari pelarian yang semu. Duduklah sejenak, tenangkan hati, ucapkan dua kalimat itu dengan perlahan, dengan kesadaran, dan dengan harap. Rasakan setiap katanya, bayangkan maknanya, biarkan kalimat itu mengalir ke dalam hatimu, dan lihatlah bagaimana kegelapan mulai memudar. Bab 5. Ketika waktu hampir habis. Pernahkah engkau merasa waktu berjalan begitu cepat? Hari berganti, minggu berlalu, usia bertambah, namun hati terasa masih jauh dari tujuan sejatinya. Kita mengejar banyak hal, pekerjaan, mimpi, keinginan dunia, tapi terkadang lupa bahwa detik yang berjalan ini adalah bagian dari perjalanan pulang kepada Allah. Dan saat waktu hampir habis, saat nyawa perlahan berpamit, hanya sedikit amal yang bisa kita andalkan. Di antara yang sedikit itu, dua kalimat ini akan bersinar, Subhanallahi wa bihamdi, subhanallahil azim. Dunia akan meninggalkan kita. Semua yang kita banggakan, rumah, kendaraan, gelar dan pengaruh, tidak akan ikut ke dalam kubur, tapi zikir, ia akan tetap bersamamu. Dalam sunyi tanah yang dingin, zikir akan menjadi teman, menjadi cahaya, menjadi saksi bahwa dahulu engkau pernah mengingat Allah dengan tulus. Rasulullah bersabda bahwa dua kalimat ini adalah kalimat yang ringan di lisan, berat di timbangan, dan dicintai oleh Allah Ar-Rahman. Maka renungkan betapa agungnya kalimat ini sebagai bekal akhirat. Banyak orang ingin mati dalam keadaan husnul khatimah, wafat dalam keimanan, dalam keadaan hatinya terhubung dengan Allah. Tapi husnul khatimah bukan hadiah yang datang tiba-tiba. Ia adalah buah dari kebiasaan yang dirawat. Jika engkau membiasakan zikir ini di waktu lapang, maka saat datang waktu sempit, lisannya akan spontan mengucapkannya. Sebab hati yang terlatih mengingat Allah tidak akan mudah goyah saat maut datang. Dan mungkin saja kalimat terakhir yang keluar dari lisan kita adalah kalimat ini. Betapa indahnya
jika itu yang menjadi akhir dari segalanya. Bayangkan, saat ruh terangkat dari tubuh, para malaikat mencatat bahwa hari-harimu dipenuhi zikir ini. Kalimat suci yang menyucikan Allah dan memujinya. Tak ada amal yang dianggap kecil di sisi Allah jika dilakukan dengan keikhlasan. Bahkan zikir ini bisa menjadi penyelamat saat timbangan amal terguncang. Saat amal-amal besar kita tercampur ria, zikir ini mungkin menjadi satu-satunya yang benar-benar murni. Dan Allah Maha tahu apa yang tersembunyi di balik setiap lafaz hambanya. Maka saudaraku, sebelum waktu itu tiba, sebelum semuanya menjadi penyesalan, jadikanlah dua kalimat ini bagian dari hidupmu. Jadikan ia nafas spiritualmu. Ucapkan ia saat subuh menyingsing, saat senja mulai turun, saat kesunyian malam merayap. Karena setiap lafaz yang engkau ucapkan bukan hanya menghiasi harimu, tapi menyiapkan tempatmu di sisinya. Dan sungguh, jika akhir hidup kita dipenuhi dengan zikir, maka kematian pun akan terasa seperti pulang, bukan perpisahan yang menyakitkan. Bab 6. Zikir yang menggugurkan dosa. Hidup ini adalah perjalanan yang tak pernah luput dari kesalahan. Setiap hari kita berbuat salah, dengan sengaja maupun tidak. Hati yang lalai, lidah yang tergelincir, pikiran yang kotor, perbuatan yang menyakiti, semuanya menumpuk menjadi beban dosa. Tapi di balik semua itu, Allah dengan kasih sayangnya membuka jalan untuk membersihkan semua noda itu, tanpa harus menunggu waktu yang panjang. Salah satu jalannya adalah dua kalimat yang agung ini. Subhanallahi wa bihamdih, subhanallahil azim. Rasulullah bersabda dalam sebuah hadis syahih, barang siapa mengucapkan subhanallahi wa bihamdih 100 kali dalam sehari, maka dosa-dosanya akan diampuni, walaupun sebanyak buih di lautan. Coba bayangkan, buih di lautan. Bukan 10, bukan 100, tapi sebanyak buih. Itu adalah simbol dari dosa yang sangat banyak. Namun Allah dengan kelembutannya bersedia mengampuni semuanya. Hanya dengan zikir yang ringan, yang bisa diucapkan dalam waktu kurang dari 10 menit. Kalimat ini bukan hanya sekadar pujian, tapi pengakuan bahwa kita hamba yang lemah dan penuh celah, sedang Allah adalah zat yang maha suci dan maha terpuji. Saat kita mengulangnya, kita sedang memohon agar semua kekotoran dalam hati digantikan dengan cahaya. Setiap zikir adalah percikan air yang membasuh noda dosa. Dan jika kita istiqomah, maka lambat laun noda itu akan bersih. Hati yang tadinya hitam akan kembali jernih. Jiwa yang tadinya berat menjadi ringan. Hidup yang terasa gelap kembali bersinar. Sungguh tak ada yang lebih menenangkan hati selain keyakinan bahwa dosa kita bisa diampuni. Tak ada yang lebih menyejukkan jiwa selain mengetahui bahwa Allah Maha menerima taubat. Dan zikir ini adalah salah satu bentuk taubat yang paling lembut. Ia tidak menangis, tidak bersujud, tapi ia terus berbisik memujinya. Dan siapa yang memuji Allah, berarti ia telah mengakui kekurangannya. Dan siapa yang mengakui kekurangannya di hadapan Allah, maka pintu ampunan akan terbuka lebar untuknya. Saudaraku, jangan menunggu sampai hatimu benar-benar kotor, baru mulai berzikir. Jangan menunggu beban dosa terasa menghancurkan baru mencari keampunan. Mulailah sekarang, bahkan saat engkau merasa baik-baik saja. Karena pembersihan hati bukan hanya untuk mereka yang berdosa besar, tapi untuk semua yang ingin mendekat. Dua kalimat ini adalah sapuan lembut kasih sayang Allah yang membelai hati hamba-hambanya yang rindu pulang. Maka jangan biarkan hari berlalu tanpa membasuh jiwamu dengan zikir yang penuh pengampunan ini. Bab 7. Menyuburkan hati yang gersang. Pernahkah engkau merasa bahwa hatimu kering, seperti tanah tandus yang tak pernah tersiram hujan? Doa terasa hambar, ibadah seperti rutinitas kosong, dan hidup berjalan tanpa makna yang dalam. Itu adalah tanda bahwa hati sedang kehausan, tapi bukan haus akan dunia, bukan lapar akan materi, melainkan haus akan zikir. Dan dua kalimat ini, subhanallahi wa bihamdih, subhanallahil azim, adalah hujan bagi hati yang lama tak tersentuh cahaya langit.
Hati manusia diciptakan bukan hanya untuk merasa, tapi juga untuk mengenal. Mengenal siapa Tuhannya, siapa dirinya, dan untuk apa ia diciptakan. Saat hati tidak mengenal Allah, ia akan menggantinya dengan cinta pada dunia. Dan saat cinta dunia memenuhi hati, maka ia akan menjadi keras seperti batu. Tapi zikir, terutama zikir ini, adalah air yang menyusup ke celah-celah keras itu, melunakkan, membersihkan, dan menyuburkan. Kalimat ini bukan hanya menghidupkan hati, tapi juga menumbuhkan cinta kepada Allah secara perlahan. Ulama besar seperti Ibnul Qayyim berkata bahwa zikir adalah seperti makanan bagi hati. Sebagaimana tubuh tidak bisa hidup tanpa makan, hati pun tidak bisa hidup tanpa zikir. Dan zikir yang ringan namun penuh nutrisi ruhani adalah zikir yang di dalamnya terdapat pengakuan akan kesucian dan keagungan Allah. Ketika seorang hamba rutin mengucapkannya, ia seperti menyiram benih iman yang ada di dalam hatinya. Dan lambat laun, benih itu tumbuh menjadi pohon yang kokoh, yang daunnya meneduhkan dan buahnya menenteramkan. Saat engkau sedang merasa jauh, saat hati terasa hampa, jangan buru-buru menyalahkan takdir. Mungkin yang engkau butuhkan bukan perubahan nasib, tapi sentuhan zikir. Ucapkan 2 kalimat itu perlahan, dengan rasa, bukan hanya hafalan. Rasakan getarannya. Rasakan bagaimana setiap kata membuka ruang baru di dalam jiwamu. Ruang yang dulu tertutup debu dunia, kini mulai dibersihkan oleh pujian yang engkau tujukan pada Allah, yang tidak pernah lelah menunggu kepulanganmu. Saudaraku, jangan tunggu sampai hatimu membatu. Jangan biarkan ia semakin kering dan tandus. Rawat ia seperti taman yang disiram setiap hari. Dan air yang terbaik adalah zikir yang keluar dari lisan seorang hamba yang rindu akan Rabb-Nya. 2 kalimat ini adalah siraman paling lembut bagi hati yang mulai layu. Ia akan menyuburkan kembali iman, menumbuhkan kembali harapan, dan menghidupkan kembali cinta yang sempat pudar. Maka basahilah hatimu dengan zikir yang ringan ini sebelum ia benar-benar mengering. Bab 8. Timbangan yang berat di hari penghisaban. Akan datang suatu hari ketika seluruh manusia dikumpulkan di padang mahsyar. Langit terbelah, bumi mengguncang, dan tak ada yang tersisa dari dunia kecuali amal. Hari di mana semua manusia berdiri dalam ketakutan, menunggu timbangan amal mereka ditentukan. Saat itu, satu demi satu lembaran kehidupan dibuka, dan segala yang besar maupun kecil dicatat dengan sempurna. Hari itu, bukan siapa yang paling kaya yang selamat, tapi siapa yang paling berat timbangan amalnya. Dan sungguh, 2 kalimat ini, Subhanallahi wa bihamdih, Subhanallahil azim, akan menjadi pemberat yang luar biasa dalam timbangan amal kebaikan. Dalam hadits yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, Rasulullah bersabda, 2 kalimat yang ringan di lisan, namun berat di timbangan dan dicintai oleh Ar-Rahman. Lalu beliau menyebut kalimat ini. Perhatikan baik-baik. Ringan di lisan, berat di timbangan, dicintai oleh Allah. 3 keutamaan sekaligus terkandung dalam satu amalan. Ini bukan hanya tentang pahala, tapi tentang keselamatan di hari yang menakutkan. Hari di mana satu huruf kebaikan bisa mengangkat seseorang ke surga atau menjatuhkannya ke dalam azab. Bayangkan, ketika semua amal dunia yang kita banggakan diuji dengan keikhlasan. Banyak amal besar, sedekah, salat, bahkan haji, yang bisa gugur karena ria, karena niat yang tidak tulus. Tapi zikir, terutama yang dilakukan dalam kesunyian, tanpa pamer, tanpa sorotan, justru memiliki peluang lebih besar untuk diterima. Karena ia adalah amal tersembunyi, yang hanya diketahui antara hamba dan Rabb-Nya. Kalimat ini bisa jadi satu-satunya amal yang benar-benar murni dari dunia yang penuh kepalsuan. Dan tak ada yang tahu seberapa berat 2 kalimat ini di timbangan selain Allah. Mungkin bagi manusia, itu hanya suara yang lewat di antara rutinitas. Tapi bagi Allah, itu adalah gema cinta dan ketundukan. Kalimat yang menunjukkan bahwa si hamba tidak hanya hidup untuk dunia, tapi hidup dengan mengingat siapa Tuhannya.
Maka jangan sepelekan zikir, sebab kadang yang kita anggap kecil justru menjadi penyelamat terbesar di hari hisab. Bab 9. Membangun istana di surga. Setiap orang yang hidup di dunia pasti sedang membangun sesuatu. Ada yang membangun rumah megah, karier yang kokoh, nama yang harum, dan warisan yang dikenang. Tapi semua itu hanya tinggal kenangan saat ruh meninggalkan jasad. Semua yang dibangun di dunia tidak akan ikut ke alam abadi kecuali amal. Dan di antara amal-amal itu ada satu yang begitu sederhana, namun janji Allah padanya sangat luar biasa, membangun istana di surga. Ya, lewat kalimat yang ringan ini, Subhanallahi wa bihamdih subhanallahil azim. Dalam banyak riwayat, disebutkan bahwa zikir merupakan bangunan ruhani yang abadi di surga. Sebagian ulama mengatakan bahwa setiap kalimat tasbih, tahmid, tahlil, dan takbir akan menjadi tanaman surga. Dan setiap zikir yang diucapkan seolah menjadi batu bata yang menyusun tempat tinggal kita di akhirat kelak. Maka saudaraku, setiap kali engkau mengucapkan dua kalimat ini, sadarilah bahwa engkau sedang menyusun kediamanmu yang kekal. Bukan dengan semen dan bata, tapi dengan keikhlasan dan cinta. Betapa mahalnya rumah di dunia. Bahkan untuk sekadar tempat singgah, kita harus bekerja keras, menabung bertahun-tahun, mengikat diri pada hutang. Tapi di sisi Allah, sebuah istana bisa didapat hanya dengan lisan yang senantiasa memuji dan menyucikannya. Bukan istana biasa, tapi istana yang dindingnya dari emas, tanahnya dari misik, dan atapnya dari cahaya. Tempat di mana tak ada derita, tak ada kesedihan, hanya ketenangan abadi bersama orang-orang saleh dan para kekasih Allah. Dunia ini sering memperdaya kita. Ia mengajarkan bahwa yang besar harus dicapai dengan usaha keras, keringat, bahkan air mata. Tapi Allah dengan rahmat-Nya memberikan jalan pintas bagi hamba-hambanya yang ikhlas. Jalan yang tidak sulit, tidak memerlukan biaya, hanya konsistensi dan kesadaran. Jika engkau bisa mengucapkan dua kalimat ini di setiap waktu luang, maka engkau sedang membangun sesuatu yang jauh lebih berharga daripada rumah di atas tanah dunia. Engkau sedang membangun rumah di surga yang pintunya terbuka bagi hamba yang berzikir. Saudaraku, jika dunia memberimu tempat tinggal, maka zikir memberimu tempat kembali. Dunia bisa hancur kapan saja, tapi tempat di surga yang dibangun dengan zikir tidak akan pernah runtuh. Maka ucapkanlah dengan tenang, dengan kesadaran penuh, Subhanallahi wa bihamdi, subhanallahil azim. Biarkan setiap lafazmu menjadi batu pondasi yang kokoh. Karena sungguh, Allah tidak pernah menyia-nyiakan lafaz zikir yang keluar dari hati yang mencintainya. Dan kelak, saat engkau menginjak surga, engkau akan tahu bahwa setiap bisikan zikirmu selama hidup tidak pernah sia-sia. Bab 10. Warisan abadi bagi jiwa yang bertawakal. Pada akhirnya, setiap kita akan meninggalkan jejak. Entah itu dikenang dalam cerita atau dilupakan dalam waktu. Tapi ada satu jenis warisan yang takkan lapuk oleh zaman, yaitu warisan ruhani. Dua kalimat ini, Subhanallahi wa bihamdi, subhanallahil azim, bukan hanya amalan pribadi, tapi bisa menjadi bagian dari warisan spiritual yang kita tinggalkan, baik untuk keluarga, anak-anak, sahabat, maupun generasi setelah kita. Saat kita menghidupkannya dalam diri, kita sedang menanam pohon cahaya yang kelak buahnya dinikmati oleh orang-orang yang kita cintai. Bayangkan, seorang anak yang tumbuh dalam rumah yang lisan ayah ibunya terbiasa dengan zikir ini. Ia tidak hanya tumbuh dengan kata-kata dunia, tapi juga kata-kata langit. Kalimat ini menjadi gema di setiap pagi, pengantar tidur di setiap malam. Dan saat ia dewasa, kalimat itu telah tertanam dalam jiwanya. Maka ketika kita membiasakan zikir ini bukan hanya untuk diri kita, tapi juga sebagai kebiasaan keluarga, kita sedang menanam amal jariah. Sebab setiap kali mereka melafazkannya, pahala itu akan mengalir juga kepada kita, bahkan setelah kita wafat. Dan saat hidup menantang, ketika takdir terasa berat, ketika rencana tak sesuai harapan,
Dua kalimat ini bisa menjadi tempat bergantung yang paling lembut. Ia bukan sekadar bacaan, tapi kekuatan. Ia bukan hanya suara, tapi sandaran. Dalam keheningan, zikir ini menguatkan tawakal, membantu jiwa berserah bahwa Allah lah yang maha suci dari kelalaian dan maha agung dalam segala keputusannya. Tak ada yang sia-sia jika hati tetap terpaut pada zikir. Bahkan luka pun menjadi ladang pahala bila hati tetap menyucikan dan memuji Allah. Di antara tanda kemuliaan seorang hamba adalah ia tidak pernah berhenti berzikir. Bukan karena ia tak punya dosa, tapi karena ia tahu bahwa zikir adalah bentuk pengakuan bahwa dirinya selalu butuh Allah. Dua kalimat ini adalah wujud kehambaan yang paling tulus. Tidak menuntut, tidak meminta, hanya memuji dan mengagungkan. Dan dalam keheningan pujian itu, tersimpan kekuatan yang sanggup mengangkat derajat seseorang, bahkan ketika ia tidak dikenal di dunia ini. Saudaraku, sebelum kita menutup perjalanan ini, mari kita renungkan, apa yang akan kita bawa saat tubuh terbaring dalam tanah? Apa yang akan menenangkan kita di saat semua telah pergi? Mungkin jawabannya bukan harta, bukan jabatan, tapi dua kalimat yang selalu kita ucapkan dengan cinta. Subhanallahi wa bihamdi, subhanallahil azim. Kalimat yang ringan tapi penuh makna. Kalimat yang diam-diam mengangkat ruh, menyejukkan hati, dan menjadi warisan abadi bagi jiwa yang bertawakal. Pada akhirnya, bukan banyaknya amal yang menyelamatkan kita, tapi kedalaman hati dalam mengingatnya. Dua kalimat ini terdengar sederhana, tapi di sisi Allah, ia seperti cahaya yang menembus langit. Maka jangan biarkan hari-harimu berlalu tanpa menyebutnya. Jangan biarkan lidahmu kering dari zikir yang dicintainya. Karena bisa jadi, dua kalimat inilah yang menjadi cahaya di kuburmu, penolong di padang mahsyar, dan alasan mengapa Allah tersenyum kepadamu. Subhanallahi wa bihamdi, subhanallahil azim. Ucapkan, hayati, dan rawat ia dalam hidupmu. Karena terkadang keajaiban tidak datang dari hal besar, tapi dari amalan kecil yang tak pernah kita tinggalkan. Semoga kita termasuk hamba-hamba yang ringan lisannya dalam zikir, tapi berat timbangan amalnya di sisi Allah. Amin. Syukur.